Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang isim ditinjau dari sisi jenisnya yang terbagi menjadi dua, yaitu isim mudzakkar dan isim muannats. Pada video kali ini kita akan membahas tentang isim ditinjau dari keumuman dan kekhususannya, yaitu terbagi menjadi dua, isim ma'rifah. Yang pertama isim ma'rifah dan yang kedua isim nakirah. Kata khusus atau isim ma'rifah adalah kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan. Sebaliknya, kata umum atau isim nakirah adalah kata yang objek pembicaraannya tidak ditentukan. Artinya mencakup semua kriteria yang masuk dalam cakupan pembicaraan. Misalkan contoh kalimat hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Maka buku dalam kalimat ini masih bersifat umum, karena tidak dijelaskan apakah ini buku matematika atau buku bahasa Arab atau buku milik siapa. Berbeda jika dikatakan hadza kitabul arabiyyati. Ini adalah buku bahasa Arab. Atau hadza kitabu Zaidin. Ini adalah bukunya Zaid. Maka dua contoh di atas termasuk kata khusus karena telah ditentukan objeknya. Contoh yang pertama telah ditentukan jenisnya dan contoh kedua telah ditentukan kepemilikannya. Lalu bagaimana kita mengetahui suatu isim itu ma'rifah atau nakirah? Isim ma'rifah dalam bahasa Arab ada 6. Yang pertama, dhamir atau yang kita kenal dengan kata ganti. Seluruh dhamir yang jumlahnya 14 termasuk isim ma'rifah. Ya, ke-14 dhamir tersebut yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, itulah isim dhamir. Dhamir termasuk ma'rifah karena ketika kita menggunakan dhamir, maka orang yang menjadi objek pembicaraannya telah ditentukan. Kemudian isim ma'rifah yang kedua yaitu isim alam. Semua bentuk penamaan, baik nama orang atau nama tempat, termasuk isim ma'rifah. Contohnya Zaidun, Ahmadu, Aisyatu, Makkatu, dan Jakarta. Kemudian ada isim isyarah, kata tunjuk. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang kita kenal dalam bahasa Indonesia seperti ini dan itu. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk ada 6, yaitu ismul isyarah lil qarib dan ismul isyarah lil ba'id. Ada hadza, hadhihi, hadani, atau hadzaini, hatani, hataini, kemudian haula. Kemudian ada dzalika, tilka, dzanika, zainika, tanika, tainika, ulaika. Ini khusus yang jamak. Kemudian
Isim ma'rifah yang keempat yaitu isim yang beralif lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang beralif lam merupakan isim ma'rifah. Contohnya al-kitabu, al-qalamu, dan ar-rajulu. Sedangkan isim ma'rifah yang kelima yaitu isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung. Isim mausul ada dua kelompok. Yang pertama isim mausul yang umum dan khusus. Yang pertama isim mausul yang umum, ada dua. Di sini misalnya man, siapa, untuk lil aqil. Kemudian ma, apa, yang digunakan untuk li ghairil aqil. Untuk sesuatu yang tidak berakal. Kemudian yang kedua yaitu isim mausul yang khusus. Ada 6 yang disesuaikan dengan jenis dan bilangan isim. Ada alladzi, alladzani, alladzaini, alladzina, allati, allatani, allataini, allati, allati, atau allai. Kemudian yang terakhir, isim ma'rifah yang terakhir yaitu isim yang diidhofahkan atau disandarkan kepada salah satu dari isim ma'rifat yang 5 sudah kita sebutkan di atas. Ya. Misalnya ketika disandarkan pada isim dhamir, ya. Misal di sini kitabuhu, ya, kitabuha. Kemudian kitabuhuma, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuhunna. Ya. Kemudian apabila diidhofahkan kepada isim alam, contohnya kitabu Zaidin atau ahlu Makkah. Dan yang ketiga, apabila diidhofahkan kepada isim isyarah, misalnya ummu hadhil mar'ati. Misalnya diidhofahkan kepada isim yang beralif lam atau diidhofahkan yang kepada isim mausul, ya. Isim mausul terlebih dahulu. Kitabul ladzi yaqumu jadidun. Bukunya orang yang sedang berdiri itu baru. Sedangkan yang terakhir diidhofahkan kepada isim yang beralif lam. Misalnya ahlul hadithi, kitabul lughati, babul masjidi. Jadi secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa isim nakirah adalah semua kata yang tidak beralif lam, ya, dan tidak diidhofahkan kepada isim ma'rifah, ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.